Bagian produksi ini mendapatkan order dari bagian sirkulasi. Bagian sirkulasi akan memesan itu seminggu ke depan, 2 minggu sampai 1 bulan ke depan. Berapa jumlah oplah yang harus dicetak setiap minggunya. Kemudian setelah dikalkulasi bahan baku apa saja yang diperlukan, kemudian bagian produksi akan menyusun permintaan bahan-bahan yang diperlukan dan disesuaikan dengan persediaan di gudang yang ada. Kita mengisi form, kemudian hasil permintaan itu kami kirimkan ke bagian umum. Kemudian bagian umum bekerjasama dengan pihak luar, vendor-vendor yang sudah kerjasama sebelumnya. Kemudian mereka akan melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan ini ke bagian produksi. Kemudian bagian produksi bisa menggunakan bahan baku tersebut. Di bagian produksi ini ada beberapa jenis mesin sesuai dengan tahapannya. Dari sejak tahapannya itu kita membuat plat, itu menggunakan teknologi laser. Kemudian ada mesin cetaknya itu sendiri. Mesin cetaknya itu sendiri ada dibagi secara umum 3 ya. Ada bagian gulungan kertas, real stand, kemudian bagian cetakannya sendiri, kemudian sampai ke conveyor. Itu setelah koran jadi, kemudian disusun diikat gitu. Yaitu tadi bahwa jumlah produksi yang kita buat di sini itu tergantung dari jumlah pesanan dari bagian sirkulasi. Jadi setiap sirkulasi itu sudah memperkirakan seminggu, 2 minggu sampai sebulan ke depan. Kemudian nanti realnya setiap hari akan meminta berapa jumlah oplah yang akan dicetak untuk esok hari. Nah dari situ kita mempersiapkannya seperti itu. Jadi setiap hari itu nilainya enggak tetap, tetapi bisa berfluktuasi tergantung dari misalkan ada event bola, pertandingan bola, ada event pendidikan atau apa, itu turun naik oplahnya. Sekarang itu ada penyesuaian karena ada masa Covid ya, pandemi ini. Kemudian juga otomatis berimbas ke secara umum ada penurunan oplah koran. Juga dari jumlah orang atau jumlah operator yang terlibat langsung di produksi juga ini disesuaikan. Secara umum produksi ini sebenarnya di bagian produksi ini tidak ada hari libur ya sebenarnya. Setiap ada oplah, ada pesanan cetak, pasti akan ada proses produksi. Walaupun produk produksi ini dilakukan pada malam hari, tetapi pada siang hari juga harus dilakukan perawatan mesin. Jadi selama 24 jam siang dan malam itu tetap harus ada orang yang ada di bagian mesin, apakah itu untuk melakukan proses produksi itu sendiri ataupun melakukan perawatan dan perbaikan. Setiap harinya itu ada perbedaan ya, walaupun tidak signifikan. Itu ya seperti tadi. Jadi kalau misalkan ada event-event tertentu, ada berita-berita yang luar biasa atau kita perkirakan jumlah pembelinya itu banyak, maka otomatis dari bagian sirkulasi itu akan pesan ke bagian produksi untuk memproduksi oplahnya lebih banyak dari biasanya. Seperti itu. Jadi tergantung event-event atau kejadian-kejadian yang besar. Misalkan kita ada kerjasama misalkan ada ulang tahun suatu daerah, pemekaran daerah atau segala macam, kita mungkin ada event lebih produksinya untuk dibagikan ke wilayah tertentu itu lebih banyak, bisa seperti itu. Ya. Jadi untuk proses produksi koran ini mesinnya, teknologi yang sekarang digunakan itu, begitu proses mesin itu jalan, itu nggak langsung koran pertama itu langsung layak edar, layak baca.
tetapi ada penyesuaian. Jadi beberapa ratus X-Lempar yang terdepan itu belum layak edar karena teknologi mesinnya atau kualitasnya itu belum bagus. Nanti setelah beberapa ratus kemudian di QC itu layak edar, baru dari situ dihitung mulai dijadikan layak untuk dijual. Nah kemudian nanti di akhir produksi juga begitu mesinnya itu berputarannya itu turun, nah itu juga ada beberapa X-Lempar yang tidak layak jual juga karena di situ kualitasnya menurun seperti itu. Di sini kita menggunakan teknologi variable speed, jadi tergantung speed yang digunakan. Minimal itu biasanya kita gunakan di 25.000 per jam minimal. Biasanya kita sekarang pakai di 40.000 per jam. Maksimum kita pernah pakai itu di 50.000 per jam. Jadi tergantung jumlah pesanan, jumlah order oplah yang akan kita gunakan, kemudian juga kecepatan yang akan kita gunakan. Kenapa kita tidak menggunakan di overspeed aja langsung di 40.000, 50.000? Itu dipengaruhi juga dengan kualitas kertas, kemudian tinta dan segala macam bahan baku. Karena terlalu cepat, itu kertas juga ada kemungkinan putus, sehingga proses produksinya memakan waktu akan lebih lama, akan menyambung kertas atau perbaikan segala macam. Jadi kita nggak akan terlalu cepat juga, tapi disesuaikan dari jumlah halamannya gitu kan, kualitas kertasnya. Ini kualitas kertasnya mampunya di speed berapa. Terlalu cepat juga akan membuat putus, terlalu lambat juga kita makan waktu banyak gitu kan. Jadi kita ya dihitung-hitung lah kira-kira ini speednya kira-kira berapa. Jadi masalah berapa makan waktu ya tergantung itu tadi, jenis kualitas bahan bakunya, kemudian jumlah oplahnya seperti apa. Begitu. Jadi kami dari bagian produksi itu hanya menerima order berapa jumlah yang harus dicetak, jumlah korannya berapa X-Lempar yang harus dicetak. Kemudian setelah dicetak, dihitung apakah sesuai dengan jumlah ordernya, kemudian diserahkan ke bagian lain. Itu yang bertugas untuk distribusi itu namanya bagian sirkulasi di sini istilahnya. Nah, untuk pendistribusian itu distribusinya oleh sirkulasi yang bertanggung jawab. Apakah ke daerah mana, memakai armada yang mana, berapa jumlahnya, kemudian dititipkan kemana, itu sirkulasi yang punya strategi yang rencananya seperti itu. Kalau melihat perkembangan sekarang ya, dengan adanya teknologi internet, digital, kemudian akan ada dan sudah terbukti, sudah terjadi, ini ada perubahan perilaku masyarakat. Dulu sebelum adanya era digital, mungkin ya koran ini menjadi primadona karena satu-satunya sumber informasi yang langsung melekat ke masyarakat itu ya pakai media cetak, koran gitu kan. Sekarang dengan adanya internet, dengan adanya akses informasi yang tanpa batas dan sangat cepat, masyarakat lebih dekat dengan era digital itu. Otomatis juga berimbas kepada jumlah oplah koran itu akan semakin menurun. Nah, tetapi di sini yang harus kita cermati ya, mungkin harus ada kecerdasan dari para pembaca sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, setiap ada teknologi baru itu pasti ada seperti sisi mata uang, ada sisi baiknya juga ada sisi buruknya. Nah, untuk sisi baiknya sendiri, untuk koran terutama, koran itu media cetak sebagai salah satu syarat kalau kita melanjutkan pendidikan di S2 untuk membuat tesis atau apa, itu harus ada penulisan di media massa, dan itu di koran, bukan di media elektronik. Nah, kemudian kelemahan di media elektronik itu memang cepat beritanya, tetapi kalau ada kesalahan berita itu akan cepat juga berubah, cepat dihapus, cepat diedit. Artinya di situ bahwa
validasi atau validitasnya, jadi tingkat kebenarannya sangat diragukan. Beda dengan koran sekali cetak 10 tahun ke depan akan tetap begitu. Itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti itulah. Jadi artinya kita dengan teknologi sekarang boleh aja cepat menerima informasi, tetapi harus hati-hati bagaimana memfilter informasi itu. Nah, media koran ini tetap dibutuhkan masyarakat untuk sedikitnya meluruskan sebenarnya kelebihan dari media cetak ini, yaitu kebenaran informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Prosesnya kita kan dari bagian percetakannya sudah ada notanya udah tersusun rapi dari bagian percetakan, jadi bagian produksinya juga. Jadi kita supir tinggal tinggal nyimpennya aja yang urutannya yang benar. Jadi biar, soalnya kan ada misalkan atas nama agen Rahmat misalkan 8 ikat, dipisahin bagian Rahmat sebelah mana, misalkan agen Iding, agen Rahayu juga sebelah mana, terus yang kayak di Kopo sebelah mana. Jadi pas kita tinggal turun nggak usah nyari-nyari, tinggal brak gitu, sesuai urutan. Kalau operasi pengiriman tergantung beres dari tempat cetaknya, kita berangkat sesuai dengan itu. Tapi kalau rata-rata mungkin sekitar jam 12 sampai jam 1. Kalau nggak ada trouble, jam 12 sampai jam 1 itu.